Hayo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama. Channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai semua, Sana Sama des. Wow, chapter baru dari Auno Exorcist, Blue Exorcist. Yatta, udah 147. Wah, rasanya kayak udah berapa tahun ya Sana baca Blue Exorcist. Ternyata masih 147 chapter. Ya mau gimana lagi karena rilisannya udah per bulan ya. Sebenarnya awal-awal rilis Blue Exorcist itu pernah sempet awal-awal rilis itu per minggu sih, per minggu. Tapi abis itu kayaknya ya mangakanya atau penulis komiknya ini lebih memilih untuk ngerilis komiknya per bulan. Mungkin juga ya berpikir tentang kesehatan juga ya guys ya, karena menjadi seorang mangaka yang gambar terus, nulis terus di atas mejanya selama seminggu full, seminggu besoknya lagi itu bikin encok parah sih. Jadi emang ya karena pengen fokus untuk kesehatannya juga ya, pengen fokus buat keluarganya juga ya. Jadi Kazuhika tuh memilih untuk per bulan sejak tahun berapa tapi aku lupa. Tapi ya ternyata masih 147 tapi rasanya kayak udah mau tamat menurutku. Kelihatan karena Kazuhika sendiri juga bilang kalau ini udah mencapai arc terakhir di Jump Fest yang 2022 tapi Jump Fest 2023 mungkin ya. Aku lali pokoknya pernah Kazuhika bilang ini udah masuk arc terakhir. Nah, kalau kita bicara tentang arc atau alias ya arc itu bab yang sangat besar dalam cerita manga atau anime. Nanti di dalamnya ada beberapa arc kecil atau kayak ya istilahnya bisa dibilang kayak gitu. Jadi emang bab terakhir ya bilangnya. Jadi ya aku gak tega kalau tamat sih. Masih 147. Jangan tamat dulu guys. Kata aku masih sayang sama Kumurarin. Dan juga Blue Exorcist sudah jadi anime yang season ketiga rilis di bulan Januari 2024, berarti masuk winter 2024 series ya. Dan episode satunya udah dirilis di Beastation, kalian bisa langsung nonton di sana juga ya. Glowing Up cuy, meskipun beda studio. Karena di season 1, season 2 sama movie-nya itu di studio A1 Pictures, tapi yang sekarang season 3-nya di studio Fallen. Jadi jujur kalau review Jujur Sana, untuk ngerakum review Jujur Sana dari season 3 episode 1 kemarin adalah sebenarnya epic glowing up, dua dimensi efek CGI-nya dikombinasi dengan efek dua dimensi jadi kelihatan nyata banget. Terus cuman satu sih catatannya, skipnya kebanyakan. Maji deh. Wah, skipnya kelewatan sih. Jadi emang gimana ya bila jelasinnya ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin memang nggak apa-apa lah di skip. Menurut Sana juga ya udah nggak apa-apa di skip. Tapi untuk momen dimana penyelesaian tugas untuk para X-Wire ini membasmi para iblis yang ada di 7 legenda sekolah kayak gitu ya. Itu coba dijadiin satu kasus doang, abis itu udah gitu loh. Maksudku padahal itu beneran ada 7 kasus. Jadi kasus pertama yaitu untuk menangkap hantu banci ya. Yang kedua kasus cewek-cewek toilet. Yang ketiga kasus aku lupa kasusnya apa ya. Yang keempat 5 6, yang ketujuh lah baru kasus lukisan. Karena yang kasus lukisan itu sebenarnya di situ malah harusnya para X-Wire itu bersama dengan Yukio Okumura, gurunya, senseinya, bukan bersama Mephisto. Tapi di anime bersama Mephisto, mungkin biar cepet aja kali ya. Aku agak kecewa di situ sebenarnya. Sebenarnya kenapa kok gurunya harus Okumura Yukio? Kan sebenarnya di mangganya itu dikasih tahu kalau kan lukisan itu setiap orang yang lihat lukisan itu bakalan bilangnya langsung kerasukan. Maksudnya kerasukan bukan gitu, tapi maksudnya kayak jadi memandang dirinya itu terlalu rendah, mengingat-ingat sisi negatif dari teman-temannya, menjadi tidak percaya diri dengan temannya dan akhirnya stres sendiri istilahnya kayak gitu. Tapi
itu pun juga dilihat sama Yukio Okumura. Bahkan sampai Yukio Okumura itu kayak jadi istilahnya kayak stres sendiri mikirin makin banyaknya permintaan dari para penduduk istilahnya ke para exorcist gitu. Tapi juga di sisi lain seperti yang di episode 1 kasih ketika Okumura Yukio ketemu sama Shura kan bilang kok kamu akhir-akhir ini selalu istilahnya selalu bolos atau skip pemeriksaan kesehatan ya kan. Emang semua exorcist kan harus ikut, tapi memang kayaknya ada alasan yang lain kenapa Yukio itu harus sering ke pemeriksaan kesehatan. Memang tapi sering bolos juga akhir-akhir ini. Kenapa? Bilangnya ke Shura ya cuman ya karena masih banyak misi, tapi sebenarnya ada alasan lain sih di situ. Dan gara-gara lihat satu lukisan itu, Yukio makin lama makin suram memang sih, makin chapter ke depan makin suram gara-gara itu. Tapi ya habis itu iblisnya udah dibasmi sama Rin dan teman-teman, jadi ya meskipun udah berkurang tapi Yukio makin lama makin suram. Jadi emang inilah arc arc Illuminati Shimane Illuminati Hen, aduh agak kebalik-balik. Jadi emang bahas tentang organisasi gelap yang namanya Illuminati ya. Meskipun di animenya cuman dibilang season 3 akan ada 12 episode. Tapi kalau lihat dari kecepatan, istilahnya kayak kecepatan skip-skipnya chapter ya, bukan chapter, skip-skipnya panel per chapternya itu ya kemungkinan sampai sih di volume 21. Tapi dilihat aja sih nanti. Oke, kembali ke topik. Sekarang sana mau reaction untuk Blue Exorcist chapter terbaru yaitu 147. Tapi di Manga Plus by Shueisha, ini tempat legal resmi official ya. Kalian boleh menyebarluaskan nggak boleh maksudnya untuk websitenya boleh kalian sebarin, tapi gambarnya nggak boleh di copy paste kemudian kalian sebarin sendiri, nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi ini tempat official legal. Jangan berani-berani kalian nyomot gambar dari sini. Jadi ya, Shueisha ngerilis Blue Exorcist versi digital ini masih bahasa Inggris sih. Jadi di sini sana belajar bahasa Inggris lewat manga Blue Exorcist ini. Dan ya, chapter 147 ini menarik karena di awal dikasih ya halaman berwarna guys untuk memperingati tahun baru ya, awal tahun baru ya. Tapi ya ampun lucu banget. Ada Maimong, Mephisto, ada Lightning, ada Angel, ada Kamiki, Neko Maru ya. Terus ada Rin, ada ini si iblis serangga kecil ya, aku lupa namanya. Ada Yukio, ada Peng, ada Shima, ada Shiemi, ada Shura, ada Nehal Sensei. Itu sih. Tapi sana cuman bisa ngasih tahu kalian sampai halaman pertama chapternya ya, karena sisanya nanti sana bakalan tutup layarnya kayak gini. Bentar, tunggu. Tutup layarnya kayak gini. Bentar, aku agak turunin dulu filternya, opacity-nya. Segini maybe ya segini aja cukup. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya semua chapternya, tapi meskipun ini bahasa Inggris ya, kalau kalian pengen nyari bahasa Indonesia ilegal tuh sana, nggak usah disebutin di sini. Jadi ya sana cuman ngasih tahu ke kalian sampai halaman 1 dan halaman terakhirnya aja. Sisanya kalian bisa baca langsung di Manga Plus by Shueisha, link ada di description box. Jadi ya, kita mulai yuk. Jangan lupa untuk like sama subscribe ya. Oke, halaman pertama ya, halaman yang awal ini bisa dibilang cover ya. Berwarna banget. Ya, untuk memperingati tahun baru ya pun. Okumura Rin ganteng sih Yukio, tapi makin kesini memang Rin sama Yukio kelihatan miripnya sih, bener-bener kelihatan kembar banget, bukan kembar identik doang. Oh, jadi Yukio warna matanya yang sebelahnya lebih putih ya sekarang ya. Oke. Ya ampun, Shura rambut pendek ternyata cocok juga ya. Tapi yang jelas Shiemi kalau rambutnya dikepang ternyata manis juga, aduh.
Jadi chapter 47 judulnya What of the One Clothes Burning. Burning. Kenapa judulnya Burning ya? Story and Art by Kazuo Kato. Buat yang nggak tahu, Kazuo Kato itu perempuan, guys. Wanita ya. Jadi buat kalian yang pengen bikin komik, pengen bikin komik shonen, itu nggak menutup kemungkinan bahwa seorang perempuan bisa membuat komik shonen juga gitu. Oke, Blue Exorcist halaman 1. Masih lanjutin yang kemarin ya. Pertarungan si Sura melawan salah satu iblis. Aku lupa namanya, tapi iblis ini lumayan menarik karena dia bertarung pakai setelan jas ya, kayak orang-orang kantoran. Heran aku. Dia kacamataan, rambutnya rapi banget, emang terlalu menarik sih bagi sana buat dilihat ini mas-masnya ini. Tapi wah, ini beneran super sadis kalau dibandingin sama mungkin ya sama iblis yang lain yang pernah nyerang di chapter-chapter abis hiatus kemarin kalau nggak salah. Ini beda lagi nih kelasnya. Ini serem sih, kayak udah raja di kerajaan apa gitu, udah serem sih ini. Oke, habis ini sana pasang penutup dulu ya. Oh ya, by the way, di sini siapa yang ngikutin manga atau komik dari Blue Exorcist juga? Aku. Selamat membaca dan menantikannya juga ya, karena rilis komiknya ini cuman 1 bulan sekali, kayak novelnya sana. Per chapternya rilis 1 bulan sekali. Kerasa banget kayak aduh kok lama banget ternyata, tapi dilihat ternyata chapternya masih segitu kayak gitu. Oke. I have a kinnos itu apa kinnos? Di sini sana sambil belajar bahasa Inggris ya. Kalian kalau baca komik bahasa Inggris juga sambil belajar bahasa Inggris itu lumayan mujarab sih. Cuman banyak banget ya, kadang tapi nggak sering, banyak banget kata-kata yang asing bagi sana itu, jadi nggak biasa denger gitu. Kayak kinnos ini. Hidung yang tajam. Oke, aku punya hidung yang tajam, jadi aku bisa katakan bahwa kau itu muda tapi juga tua. Hehehe, sopan sekali Anda ngomong gitu ke Shura. Iblisnya bilang gitu. Hah, Shura gitu. Terus si iblisnya jelasin nih. Kau itu dingin seperti es dan panas seperti bara api gitu. Once a vessel of strength, you have a sense weaken. Ya, kelihatan banget secara fisik, secara vessel itu lebih ke wadah ya. Secara tubuh ya, wadahnya itu kuat banget tapi sebenarnya lemah. Lalu furthermore, you are overflowing with life yet sense that close at hand. Overflowing. What is that? Overflowing. Meluap. Yuk. Penuh dengan kehidupan tapi juga memiliki istilahnya kayak sense that close at hand. Jadi ya, dia itu penuh dengan kehidupan tapi juga cukup dekat dengan kematian istilahnya gitu. That precarious balance makes you totally my type. Wah, anjir. My type, what? Keseimbangannya seperti itulah yang membuatmu prekarius sih, tapi aku penasaran semua prekarius ya. Keseimbangan yang precarious balance, apa istilahnya, keseimbangan yang berbahaya, istilahnya ekstrim ya, keseimbangan yang sangat ekstrim itulah yang membuatmu menjadi benar-benar tipeku, bilangnya gitu. Duar, Sura kayaknya menembakkan sesuatu. Oh dear gitu, yare tuh. Iya, yare. Kayak yare sih, kayak bahasa Inggris bilangnya oh dear, tapi kayaknya kalau Jepang tuh yare. Ya maaf tapi kau itu bukan tipeku ya, gitu Sura bilangnya gitu. Terus ya itulah semangat, lain kali
kita harus lebih dalam lagi. Bilangnya gitu. Iblisnya bilang gitu di suratnya. Hah gitu. Nah, terus tiba-tiba si iblis tiba-tiba batuk. Oke, aku suka, aku cinta akan rasa sakit. Rasa sakit, evidence of life, evidence. Gue lupa lagi itu apa aja. Evidence. Bukti dari kehidupan. Rasa sakit bukti adalah bukti dari kehidupan. Jadi berikan aku lebih banyak lagi itu. Berikan kepadaku lebih banyak rasa sakit. Kau gila ya, surah kayak gitu. Ya emang namanya juga iblis gila ini, surah jelas surah ini bukan manusia, surah ini udah iblis, surah. Kenapa Anda malah bilang kau gila ya gitu? Salah sih emang. Terus habis itu ya aku kemarin yang ngelihat surah dalam bahaya emang diserang oleh iblis tingkat entahlah. Pokok kelihatan banget ini orang bahaya banget lah. Terus Rin langsung Yukio, biarkan aku turun. Kenapa kau meninggalkan Shura? Rin, terus Yukio-nya, tenanglah. Jika anyone stray from the plan, it will endanger the whole operation. Stray. Ya, kok menyimpang? Stray, menyimpang, tersesat. No, enggak, lebih tepatnya jika ada orang yang mengubah atau ya keluar dari rencana yang udah, ya jika ada yang keluar dari rencana akan membahayakan semua misi kita gitu. Jadi ya bahaya banget kalau misinya jadi hancur lah itunya. Terus Yukio bilang kita butuh untuk tetap tenang, ya istilahnya head decision gitu. Terus Irin, okay, be cool head for eyes. Yes, I am cool head. That was a compliment. Lucu. Terus akhirnya Yukio sama Rin sampai ke tempatnya Neo Sensei, kayak bilang, kalian baik-baik saja? Terus jawab, ya, terima kasih udah menunggu. Bagaimana dengan gerbangnya? Yukio tanya gitu. Terus Neo lanjutin, Amaimon and the Grigori try human and demon power but it won't open. Jadi Amaimon sama Grigori itu mencoba untuk buka gerbangnya dengan kekuatan manusia dan kekuatan iblis gitu, tapi nggak mau kebuka. Oh gitu kah? That makes this our first obstacle. Jadi itu ya tantangan kita yang pertama jadinya itu. L sama R, ada tulisan L sama R di pintu sebelah kiri sama kanan ya. L-nya itu left, R-nya itu right. Posisinya juga sesuai gitu. Gerbangnya besar banget, berapa meter tuh. Lanjut, Yukio bilang there must be a mechanism, let's search the area. Jadi kayaknya ada suatu mekanismenya deh, kayaknya ada teka-tekinya deh buat atau cara buat buka pintunya. Ayo kita cari tahu gitu. Dan Neo Sensei bilang, yes, well, look at the ground. Terus disuruh ngelihat tanah gitu yang di bawah gitu. Hah? Atsrow itu bilangnya apa sih? Jadi kayak sebuah apa ya istilahnya, jalur TROUGH lewat, ya istilahnya palung ya, atau apa ya, selokan ya. Oh ya wes. Gambarnya kayak gitu soalnya. It split and lead to the gate. Iya, itu terlihat apa ya, bercabang dan menuju ke gerbangnya gitu, mengarah ke gerbangnya langsung. Tapi di mana itu istilahnya awal dari selokan ini? Terus dilihat di belakang ternyata ada semacam kayak timbangan, bukan timbang ya, kalau sana pertama lihat kayaknya timbangan deh, tapi ini bukan timbangan deh, dan gambarnya serem amat ya ampun. Serem sih ini. Mungkin bukan timbangan tapi mesin penggiling sih aku lihatnya. Berarti ini ada keran di bawahnya. Di sebelah kanan itu ada kayak ya buat apa ya, mengayuh gitu ya, memutar dan mengayuh. Di atasnya kayak ada tempat buat masukin barangnya. Ya, mesin penggiling. Gila kok jadi serem kayak gini. Maksudnya gimana ya? What does it look like? A giant meat grinder or a press? Ya, a giant meat grinder sih aku lihatnya.
Any ideas what the VL means? Well, VL di mana lo? VL di mana tulisannya VL? Di mana? Oh, di paling atas sendiri dari penggiling daging itu. Aduh, kesana bilangnya penggiling daging, serem banget jadinya. VL, ada yang tahu arti dari VL? Iya, di in Roman numerals ya, di angka Romawi V berarti 5, jadi it could be mean 5 liters. A human being weight over 60 kg contains about that much blood. Does that mean we have to offer one person blood to open the gate? Jadi itu tadi bahas tentang tadi bahas tentang VL ya, tulisan V sama L gitu. Kalau berdasarkan tulisan Romawi, V berarti angka 5. Jadi ya L-nya mungkin apakah L liter gitu. Jadi Yukio mikirnya jadi mungkin maksudnya di sini butuh 5 liter darah istilahnya, dan ya manusia dengan kok serem ya jadinya bobot 60 kg ke atas itu biasanya memiliki darah sampai sebanyak itu. Terus kami maksudnya kita perlu mengorbankan satu orang gitu buat buka gerbang gitu ya, jangan dong, itu serem banget jadinya, sial. Asli serem jadinya. Terus Neo Shinshin langsung in other word, one dead body. Who like Satan to have such taste. Terus bilang ya ternyata Satan punya rasa yang menarik ya, istilahnya punya apa ya, istilah bukan rasa tapi kayak kesukaan yang berbeda ya rasa kayak gitu. Tapi terus abis itu Shiemi bilang tapi kita nggak bisa membunuh seseorang di sini, nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa ngorbanin siapapun di sini gitu. Terus Neos bilang ya kita ini kan dalam perang, jadi ya there are probably bodies at the front line. We could cook at one. Yes, I suppose. Jadi bilangnya ya masalahnya kita kan lagi ada di perang gitu. Ya mungkin aja kemungkinannya nanti di baris depan itu bakalan ada yang jadi korban di situ. Ya kita bisa pakai satu lah bilangnya. Enteng banget, dasar enggak jangan jahat Anda Neo Shinshin. Terus Yukio malah bilang ya harusnya bisa gitu sih. Ya aku setuju, lagi what the hell. Habis itu Ren bilang hey, gimana kalau kita lihat dari atas saja gitu. Kan Lightning pernah bilang kan kalau kita bisa manjat untuk ngelihat seluruh tempat ini gitu. Terus Yukio menyelanjutkan gitu. Ya maksudnya sebelumnya adalah kita baru bisa manjat buat ngelihat dalamnya gitu, dalam labirin. Tapi ini karena ya ini posisi lagi di luar, jadi boleh lah dipanjat dulu gitu. Terus Yukio ya maksudku kayak apa, bird eye view mungkin bisa membantu jadi atas gitu ya. Gimana menurutmu Neo Sensei gitu. Terus Neos bilang tentu boleh, silahkan dicoba gitu. Silahkan dicoba. Terus akhirnya Yukio sama Rin nyoba manjat, terus bilang wah ternyata tinggi juga ya, apa kayak penyangganya gitu, penyangga dindingnya itu. I need your help to climb, Rin gitu. Aku bantu buat manjat nanti. Terus Rin bilang ya tentu, tapi nyentuh sebentar langsung kena apinya. Wus, kena api warna biru ya, tapi di sini biru sih. Meskipun di komik cuma warnanya putih banget, kayak warnanya putih. Jadi apa Rin ngelihat apa kebakaran api. Rin sebenarnya nggak kebakar tapi ya shock lah, tiba-tiba api keluar gitu aja. Wah gitu. Can you really withstand this flame? Withstand. Menahan. Apa kok kalau Rin jelas Rin nggak masalah sama apinya, bahkan mungkin nggak terlalu merasa panasan. Tapi abis itu Rin tanya ke Yukio, ke adiknya, apakah kau benar-benar bisa tahan sama panasnya api ini gitu. Terus Yukio jawab ya mungkin gitu. Hah mungkin? Rin bingung. Abis itu Yukio nempelin tangannya dan ya bener, dia nggak terluka sih, bahkan sampai kakaknya khawatir. Kau baik-baik saja? Ya, wah beneran, wah keren gitu.
Tapi dari sini ekspresinya Yukio kayak dia sedikit apa ya istilahnya ironi ya, merasa ironi ya. Ternyata aku juga anti dari api biru, berarti aku ini gitu kan. Ekspresinya kayak lebih ke menyesal atau gimana ya istilahnya, bukan menyesal apa kayak sama aja kayak gimana ya istilahnya, kayak gimana ya ekspresi kayak gimana istilahnya, pasrah lah, bukan pasrah juga tapi kayak beda dari pasrah, istilahnya kayak kecewa sama dirinya sendiri atau mungkin aku bingung. Habis itu langsung Yukio ngajak Rin untuk naik, let's go. Gimana Yukio mau bantu, katanya mau bantu buat manjat tapi digendong sama Rin. Ya secara fisik emang Rin itu paling kuat. Yukio itu adiknya ya, meskipun secara tubuh Yukio itu lebih maskulin, muscle daripada Okumura Rin, daripada kakaknya. Tapi ya namanya juga udah masuk ke dunia dari Blue Exorcist, menjadi sangat fantasi semenjak Okumura Rin mengeluarkan kekuatan iblisnya. Udah kelewatan sih kuatnya itu udah. Sampai gendong adiknya kayak gitu ya, lucu. Oke, next. Akhirnya manjat beneran. Nah, pas manjat itu ternyata kelihatan ada pertarungan lain selain Shura, pertarungan si bapak yang berbadan besar itu melawan iblis yang di atas kepalanya kayak ada bunder-bunderan itu. Aku nggak paham itu bunderan apa, gelap-gelap itu. Terus wah, kretek. This fight will be over sooner. Ya aku I thought this fight will be over sooner. Ya aku kira ini bakalan kelar cepet sih pertarungannya. You are a real pain in the ass. Ternyata kau bener-bener rasa sakit, menyakitkan ya, intinya nggak bisa tekalahin gitu. Tak kira pertarungannya cepet kelar ya. Terus abis mukul terus ngelihat tangannya kan banyak cincin di situ. Tiba-tiba marah dong. Kau merusaknya my cincin emerald 10,8 karat kurusak gitu. Teganya kau gitu. It's worth more than human life. Ya ampun, gila ini iblis satu ini. Emang bajunya juga pakai setelan jas gitu ya, tapi emang agak nyentrik aja sih, kayak ala mana ya, negara apa ya. Menarik aja desainnya, beneran menarik desainnya, aku suka, keren. Kazuhikato kalau desain karakter ya. Terus habis itu wah beneran kalah nih bapak-bapak besarnya nih. Wah, damn. I am so done with this. I need reset. Maksudnya gimana? So I will burst my heart and go supernova. That will level everything within 10 kilometer. Gila ini orang. Iblis satu ini bilang, males lah aku sama kamu kayak gitu. Kayak udahan lah, cincinnya udah hancur. Aku perlu meriset ulang kayak gitu. Jadi aku akan bakar jantungku dan membuat supernova yang itu akan membakar, istilahnya kayak menghanguskan semuanya hingga radius 10 km. What the hell? If I blown all this away, Iblis and Daddy Satan will be so pleased. Aneh nih Iblis satu ini. Too bad it take 600 detik to do it. Tapi ya perlu waktu sampai 600 detik untuk melakukan. Oh ini poin sih, ini nggak boleh diabaikan kata-katanya. Jadi ya iblis satu ini pengen meledakkan area ini biar nanti ya itu para iblis yang lain agar menghargai dia. Tapi sayangnya ya kalau pengen ngeledakin dan persiapannya ya butuh 600 detik sih. Wait, kita hitung dulu 600 detik itu berapa menit? Google. 600 detik berapa menit? Itu nanti buat latar waktu berikut. Kok cuma 10 menit doang? Loh, waduh, itu nanti buat persiapan ke next story sih biasanya kalau kayak gini. Kalau dia beneran mau ngeledakin tempat ini sih bahaya banget sih. Terus habis itu si bapak-bapak, you would throw away your own life like that gitu. Kayak kau
berani, istilahnya kau memang benar-benar ingin membuang kehidupanmu seperti itu, hidupmu seperti itu, istilahnya kayak gitu, matilah gitu. My heart emang gila ini iblis satu ini, emang gila ya. My heart goes to sleep then reawaken and I've already secured a new vessel to possess. Don't assume I have a human limitation from I am the Sun King gitu. Tiba-tiba Sun King raja matahari. Yuk, serem nih. Jadi di atasnya itu benar-benar sebuah bintang ya, lebih tepatnya bisa dibilang ternyata bintang sih mungkin, tapi crack vesselnya atau ya pengekangnya kayaknya mau pecah di situ. Terus ketika duo Okumura atau Okumura kembar ini udah sampai ke atas, kayaknya Rin merasakan sesuatu sih, tiba-tiba langsung kayak di bawah kayaknya gitu. Kayaknya ada bahaya deh di bawah ya, itu bahayanya dari ini tadi, dari iblis yang bilangnya I am the Sun King itu tadi. Waduh. Terus akhirnya pemandangan dari atas ternyata di dalam labirin itu ternyata kayak semacam kota-kota gitu ya, kayak dibuat ada bangunan kota kayak gitu. Yukio sampai bilang what a view, gila ya be. Terus Rin langsung tunggu dulu, lihat ke bawah deh gitu. Di sana sepertinya bakalan ada masalah deh gitu. Sepertinya nggak sedang baik-baik aja kayak gitu. Terus Yukio bilang, mungkin sesuatu terjadi tidak sesuai yang kita harapkan, jadi kita harus cepat gitu. Terus ketika lihat di bawah, tepatnya setelah gerbang ya, di baliknya gerbang gitu, jurang kayak gitu. What? Kalau jurang ya percuma dong kalau buka pintu nanti. Ya percuma, berarti teka-tekinya gak bisa ditebak segampang itu sih. Lah jurang dong, ya percuma dong. Terus Rin tanya, apa yang terjadi ini? Jika kita membuka gerbangnya, kita gak bisa masuk dong, sama aja dong. Nanti buka gerbang malah jatuh gitu. Terus akhirnya Yukio bilang ke Nehaus Sensei, Pak Nehaus gitu, iya ada apa? The gate may be a rus. Rus. Apa itu rus ya? RR. Gerbangnya mungkin adalah sebuah tipuan gitu. Nehaus bilang, maksudnya apa? Bentar aku pikirkan dulu. Yukio ngabari sesuatu tapi bentar aku pikirkan dulu. Terus mikir apa ini? There were letter, ada huruf di setiap gerbang, bilangnya kanan R sama L. Jika L di VL berarti left, berarti V itu artinya apa gitu. Terus Rin tiba-tiba ngomong, kayaknya ada suatu bentuk atau desain di bawah tuh. Terus Yukio tanya, desain? Lihat itu kelihatan dari atas sini gitu. Habis itu, but I can't quite make it out. Tapi aku gak paham apa itu maksudnya. Terus tiba-tiba langsung keinget, dan sana juga langsung keinget, itu tuh. Aku sempet, wait, nanti akan sana buka filternya. Jadi tiba-tiba Yukio bilang, Eastern Arabic numerals, those are number used in Arabic speaking nation. Loh, kenapa jadinya bahasa Arab huruf Arab? Tapi iya bener sih, nggak salah sih, lihat. Awalnya aku nggak nyangka kalau itu tulisan Arab, habis itu iya juga. Iya beneran dong. Lah iya, ini maksudnya apaan? Siapa? Kasui Kata-sama. Ini referensinya udah kemana-mana sih, tapi in 1, 2, 3, 4 ya cara penulisan tulisan Arab kayak gitu. Bener loh. Ini maksudnya apa loh? Dasar ya Kasui Kato ya, kalau bikin cerita bikin mind blow. Terus 5, 6, 7. V adalah 7, di situ huruf P, tapi ternyata itu adalah angka 7 ya. Terus Yukio bilang, Rin, ayo kita menuju ke bawah, tepat di angka di tulisan V itu tadi. Oke. Terus pas ke bawah, Yukio kayaknya ngelihat sesuatu di dinding, terus habis dibersihin, dipukul-pukul, ditendang, akhirnya kelihatan ada pintu kayak jalan tikus ya istilahnya gitu ya.
pintu kecil kayak gitu. Wah, aku menemukannya itu. Terus langsung ngabari Pak Nehaus, kita menemukan jalan masuknya. Apa? Gitu. Yukio bilang kita menemukan jalannya gitu. Iya. Jalan buat masuk ke gerbangnya. Benar-benar ya. Plot twist banget ya. They toying with us itu, mereka mempermainkan kita. Dia mempermainkan kita. Ya, emang sengaja dibuat permainan kayak gini kayaknya. Well done boys, we're headed your way gitu. It's quite a distance, so be careful. Ya kayaknya ini tempatnya cukup jauh, jadi hati-hati ya gitu. Ternyata bisa ditembus beneran sama Yukio sama Rin ke sisi yang lain dari gerbang, beneran. Pintu kecil banget tuh. Akhirnya Nehaus dan pasukan menuju ke lokasi Yukio, tapi pas menuju ke lokasi Yukio ngelihat Shura masih melawan si iblis yang full set pakai tuxedo itu ya. I love to be tormented, but I also love to dish it out terus deh. Hey Shura, hey Rin lihat, hey Shura sedang bertarung di sana. Terus Yukio bilang, apakah kau lupa apa yang udah aku katakan sebelumnya? Mr. Nehaus, what do you recommend? Look for a chance to slip past. Understood. Jadi ya katanya Pak Nehaus ternyata ya masih bisa lewat kok, aman gitu. Oke. Demon you freak. Waduh. Dikatain freak demonnya sama Shura. Oh, you don't understand. Demon with strength like Amon and I aren't as strong as a Baal. Waduh. The Baal. Baalnya siapa ini? Baalnya yang satu tadi kah? Yang api yang matahari sun demon tadi. Baalnya siapa ini? Banyak yang Baal kayaknya di bawah Baal ini. Amaimon juga. Baalnya siapa tapi aku gak tahu. But as you can see, the bodies we pose are under much stress in Father's territory, so they don't spoil so fast because we can find replacement quickly. Is a sweet position to be in. That's why I never truly feel alive. Hah? Ini please pengen hidup meskipun udah dapat vessel tapi rasanya kayak gimana tadi? Aku bingung, aku bingung. bingung. Pokoknya gitulah. Intinya pengen benar-benar hidup tapi rasanya kayak gak hidup. Ekornya kok lucu banget kayak monyet ya. Lari. Waduh, serangannya langsung ngenain ke Nehaus dong. Ayo cepet. Wah, sial. Shura mencoba untuk membuat barikade lagi biar Nehaus dan yang lainnya bisa melewati mereka untuk menuju ke pintu masuknya. Get through. Iya, aku lupa cara bacanya gimana. Tapi kena lagi dong tembakan dari jauh nggak tuh? Aduh Nehaus. Aduh teman-teman yang lain sampai mencelat kayak gitu. Aduh. Terus akhirnya sama Shura dibuatin barikade lagi. Tapi Shura udah lemes banget tuh. Aduh. Tiba-tiba iblisnya datang. Irritation, pain, fear, dismay. They are all sign of life. Ya ampun. Aduh. Ini si bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini kayaknya udah sekarat deh, kasihan. Fortunately for me, I can live vicariously through your torment. Hah? So let's see some more suffering from you. What? No, stop. Aduh, disiksa. Perasaan Shura disiksa dengan iblisnya mencoba untuk merusak barikadenya Shura agar bisa menyerang kelompoknya Nehaus Sensei. Tidak, hentikan. Aduh, ayo cepet. Yang lain udah pada jatuh. Terus ngajak, ayo bangun cepet tuh. Terus iblisnya langsung give me more. Terus ayo bangun cepet. More. Oh no. Kenapa panelnya dibuat kayak gini? Maksudnya gimana panelnya? Panelnya kayak abis dari si iblis yang menyerang Shura itu tadi mencoba menghancurkan barikade. Terus di sisi lain Pak Nehaus dan yang lainnya masih mencoba untuk bangun. Terus si iblis itu masih merusak barikade. Habis itu
pada udah bangun, pada lari semua, terus kembali ke si bapak-bapak sekarat ini. Habis itu kembali ke iblis lagi yang merusak barikade, kembali ke bapak-bapak ini yang mencoba untuk bangun. Terus Sura langsung teriak, stop, hentikan, cukup. Terus habis itu dia, udah halaman terakhir. No, kenapa udah halaman terakhir? Gak puas aku. Gak puas aku. Kenapa udah halaman, ya ampun, ini udah sekarat banget ini bapak-bapak satu ini. Gimana dong? Beneran ini halaman terakhir. Aduh, susah sih. Ini masih belum masuk labirin, by the way. Dan sana juga gak tahu kabar dari tim yang lain yang berada di sisi labirin yang lain gitu maksudku. Gimana kabar mereka? Ini di pintu utamanya aja udah separah ini gitu. Aku udah gak tahu lagi. Kayaknya emang kalau dibilang ini arc terakhir, tapi rasanya kayak nggak arc terakhir karena masih jauh ceritanya sih menurutku. Kayaknya masih perlu banyak perjuangan untuk duo Okumura dan untuk yang lainnya agar bisa mengalahkan, ya, menyegel hati Satan ya istilahnya, dan membuat dunia ini menjadi damai kembali ya istilahnya. Dibilang ini bab terakhir tapi kayaknya masih panjang banget ini nanti ceritanya. Oke. Yang di komen, I don't understand anything anymore. Aku udah gak paham lagi apapun yang ada di sini. Terus habis itu, what is even happening now? Also new season of Blue Exorcist. Yeay, season baru Blue Exorcist anime. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di manganya ini? Kemudian the monthly release is so long I can't even RMB with this happening anymore. Sabar, emang namanya juga rilisan per bulan, kalian harus sabar ya. Ya mungkin kalau lupa ya tinggal baca ulang aja chapter-chapter kemarin gitu aja sih. Terus can keep up with the story. Ya makin kacau sih, bisa dibilang ini udah apa ya istilahnya, udah jalan terakhir ya, pasukan terakhir, dan nggak ada jalan kembali istilahnya. Kalau udah berperang di sini, mati di situ ya mati di situ istilahnya. Dan ya ekspresinya me after reading this chapter nggak bisa expect apa-apa dah bener. Nah ini maksudnya apa, tiba-tiba kau bahas tentang sama dengan ini kayaknya nggak ada kaitannya deh bang. Didn't understand anything, but I think Amaimon is gonna help Sura. I don't think so. Aku nggak berpikir seperti itu sih. L in Roman numbers of 50, so you put V in behind number is 45. Hah? Nggak paham sih. Let's go. How happy for a new season Blue Exorcist. Yeay, season baru, anime baru. I don't understand anything yet. I wish Sura will be fine. Ya kayaknya kalau menurutku Sura baik-baik aja sih. Yang nggak baik-baik aja yang bapak-bapak itu tadi. Dia udah sekarat, tapi dia mencoba untuk bangun, kayaknya mencoba untuk mengorbankan diri. Aku yakin sih itu mengorbankan diri dia kayaknya. Nggak selamat ya, di chapter berikutnya nggak selamat, aku yakin dah. Tapi Rin gak bisa ikut bantu karena memang Rin di sini adalah sebagai kartu as ya. Jadi Rin gak boleh ngeluarin kekuatannya sama sekali buat bantu yang lain, karena bisa jadi misi mereka semua akan berakhir atau kacau istilahnya. Namanya juga kartu as ya, jadi jangan digunain sekarang, digunain nanti kalau udah boss battle yang sebenarnya gitu. Jadi emang pasti secara mental Rin udah gak baik-baik saja. Bingung ngeliat teman-temannya tersiksa, kesakitan, dan bahkan mungkin ada yang mati ya istilahnya. Ada yang pakai bahasa apa ini bang, ya ampun. Back is back, waduh. Don't know what's going on anymore. Sabar, aku juga gak tahu apa yang akan bisa terjadi ke depannya. Bro, I don't know what's happening. Terus oke. Jadi ya, itulah untuk reaction chapter terbaru ya, chapter 147 dari Blue Exorcist. Apa yang bisa kita bayangin untuk chapter berikutnya, yaitu bulan depan Februari, rilisnya Februari tanggal 1. Waduh, tumben. Pas tanggal di awal bulan. Tumbenan, biasanya kan masuk tanggal 4, 5, 6, 7, biasanya tanggal segitu lah, ini tanggal 1 dong. Jadi ya, kira-kira kita bayangin dulu apa yang bisa terjadi untuk chapter depan. Pertama, yang jelas Sura masih hidup. Kalau menurut sana Sura
beneran masih hidup sih, Sura masih hidup sih. Cuman yang bapak-bapak sekarat tadi jelas kayaknya gak selamat sih chapter depan. Kayaknya aku nggak tahu, ini aku udah mulai susah ditebak nih ceritanya Blue Exorcist kan. Dan jelas mengorbankan diri karena di situ udah ada dua iblis yang gila banget. Yang satunya pengen meledakkan diri, yang satunya pengen ngobrak-ngabrik sembarangan gitu. Jelas sih bapak-bapak tadi mau mengorbankan diri dengan cara yang aku nggak tahu, udah sekarat kayak gitu. Dan jujur sana sendiri kurang begitu tahu orang itu dia bisa apa, kekuatannya apa. Yang jelas dia bisa ngesumon iblis-iblis yang lain. Ya mungkin ya bukan sekelas iblis kelas kerajaan atau kelas atas ya, tapi ya bisa ngesumon lah istilahnya. Terus apa ya, aku bingung sih. Terus apakah Nehao Sensei dan pasukannya bisa menuju ke lokasinya Okumura duo ini, ke si kembar Okumura ini? Bisa sih, bisa menurutku. Cuman ya kayaknya bisa aja sih, karena tadi Amaimon juga bantu buat gendong beberapa orang ya, biar bisa segera sampai kayak gitu. Tapi ya aku bingung juga sih, habis itu apa ya? Oh, satu lagi itu. Kok sana berpikiran sesuatu deh. Ini kan triknya kalau dilihat dari model labirinnya, terus pembuatan labirinnya, kemudian daerah teritorialnya para iblis itu, model serangannya, entah kenapa penyelesaian teka-teki labirin ini kok sepertinya harus diselesaikan oleh Okumurarin sama Okumura Yukio sendiri kayaknya. Bukan untuk orang lain, bukan untuk manusia, tapi memang buat mereka berdua doang gitu. Kelihatan dari ya hanya mereka berdua yang bisa menyelesaikan teka-teki di awal ini gitu. Nyatanya yang manusia akhirnya malah jadi beban istilahnya kayak gitu. Nyatanya, tapi berarti ya harusnya labirin ini diselesaikan oleh mereka berdua harusnya. Terus para manusia ini sengaja dibuat kesusahan dan menjadi beban karena mungkin ada ya di sini plot twist-nya macam-macam ya. Mungkin si Satan sendiri memang ingin langsung berhadapan dengan mereka berdua, tidak bersama dengan manusia yang lainnya. Ya namanya juga udah jelas tokoh utama kita siapa guys, Okumurarin sama Okumura Yukio. Jadi emang ya ingin menghadapi mereka berdua secara langsung dan ingin mengetahui apakah mereka berdua itu udah worth banget sebagai seorang iblis. No, jangan Okumurarin, jangan berpihak pada iblis no. Jadi emang waduh. Ya itu sih yang saya pikirkan, tapi untuk chapter berikutnya ya kita nunggu aja lah bulan Februari lah. Itu aja di sana untuk reaction manga Blue Exorcist chapter 147. Terima kasih semuanya yang udah nonton, udah like, udah subscribe, dan ya buat kalian yang belum tahu, animenya Season 3 udah rilis dan cuman 12 episode, tapi target ceritanya sampai mana? Kalau sana sih bilangnya targetnya sampai buku volume 21, yaitu chapter berapa aku lupa ya, kita cek aja nanti kapan-kapan lah kalau udah nonton animenya. Makasih semuanya, sana kos ya, bye bye. Otsukare sama desu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.